Gara-gara konten aku dianggap membuat Kang Sule bercerai. Oh enggak lah. Iya enggak kan? Enggak lah. Itu dijawab enggak ya? Ya enggak lah. Enggak, ya? Mungkin Iki yang paling gede, ya udah ayah harus waspada lagi, ayah harus hati-hati lagi. Ya. Pastilah setiap menit, setiap saat. Nah itu. Justru saya tuh kalau misalkan menangisnya itu ketika Ajam tuh di sana gitu loh, jauh gitu loh Bun. Aku Akan di nangis sini ya? nangis Bun. Saya membayangkan, aduh Ajam nanti udah gede, kalau misalkan Ajam nggak kenal gimana, gitu kan. Tapi kalau pernikahan belum ya? Insya Allah lah, doakan aja lah yang terbaik. Ya setahun lah, nunggu setahun dulu lah. Jadi menurut Akang setahun udah cukup untuk mengenal karakter masing-masing ya? Cukup lah. Oh, ngeledekin papanya. Oh, ngeledekin, dia ngeledekin. I bet you'd stick your head in fire. I just behold you. Why are you stupid to realize you got a demon sticking holiness and got me alive? Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Edul TV. Huha. Kali ini bintang tamunya yang dulu aku pernah telepon secara pribadi meminta maaf. Oh iya. Gara-gara konten aku dianggap membuat Kang Sule bercerai. Oh enggak lah. Iya enggak kan? Enggak lah. Itu dijawab enggak ya? Ya enggak lah. Enggak ya? Pasti ada problem sebelumnya lah. Bukan Iya. bukan karena bunda juga lah gitu. Kan Iya. semuanya juga sekarang udah beres, karena itu juga emosional dan juga potongan-potongan para sartijen yang tidak bertanggung jawab. Ya kan gitu. Iya emang sih. Tapi kan dulu kan lagi kacau balau tuh ya. Zaman terakhir kita kontak gitu ya. Ya. Sekarang lagi happy. Karena ada calon istri yang sangat jauh umurnya dan muda banget, termasuk generasi Gen Z. Ya harus di-happyin lah Bun. Kan Bunda juga tahu sendiri, aku malah lagi masalah juga ya, berusaha untuk tidak seperti ada masalah lah. Iya. Jadi ya santai aja, mengalir aja lah sampai sekarang gitu. Enggak, aku bingung ya, 18 tahun beda umurnya. Ngobrolnya nyambung nggak, Kang? Nyambung. Akang yang berusaha menyambungkan diri atau emang nyambung? Aku percaya bahwa ada orang tua bilang umur itu tidak menjamin sebuah kedewasaan. Setuju. Itu. Dan kadang ada juga dari saya yang ibaratnya belajar dari dia gitu loh. Jadi dia itu ya umur di bawah tapi pemikirannya ya luar biasa. Dewasa, karena ya? dia hidup keras dari mudanya itu sampai sekarang, ya akhirnya dewasa di jalan lah gitu. Oh gitu. Kayaknya tipe-tipe Akang tipe-tipe perempuan-perempuan yang kerja keras nih kayaknya. Ya enggak juga Bun, ya ketemunya gitu mau gimana? Saya kan nggak terlalu nyari, harus ada penggantinya harus, ya enggak, seperti yang ngalir aja, ketemu tiba-tiba klik ya udah gitu. Nah ini kan udah terpublish nih kan? Ya. Ya kan? Apakah memang harus dipublish atau emang kadang-kadang kayak ada beberapa orang kan pacaran kayaknya terlalu nggak kelihatan, tau geng gitu kan nikah gitu. Ya kan zaman sekarang mah ya nggak bisa diumpet-umpetin ya Bun ya. Ya, apalagi live tiap hari ya Kang ya. Iya gitu, apalagi kan live. Kadang-kadang kan kita ketemu sama dia gitu lagi live terus ada dia, kan kita nggak bisa diumpet-umpetin Umpet-umpetin kan. ya. Ya udah. Ya, dan itu pun setelah ada persetujuan dari dia gitu. Oke. Kalau enggak juga saya nggak berani lah. Akang nggak trauma ya tentang, karena orang kayak aku pribadi kan aku gagal itu kan trauma, sempet trauma lama gitu kan. Kang Sule sendiri trauma nggak sih dengan relationship itu? Dari awal juga saya tidak pernah bilang trauma, saya selalu kembalikan kepada diri saya sendiri gitu. Artinya apa nih yang salah kan gitu. Oh, kita perbaiki. Kalau kita bilang trauma, karena kita Tuhan sudah mentakdirkan kalau manusia itu harus ada pasangan ya kan gitu. Makanya sekarang kan pasangan yang pas itu kan cantik nggak mungkin sama ganteng ya. Ya dong. Terus Kalau pasangan itu kan bulan sama bintang, cantik sama yang manis kan gitu. Ya, Masya Allah. Terus. Iya, artinya kenapa mesti kita trauma itu? Ya jalanin aja, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari perjalanan hidup. Kayak misalkan mengambil sebuah keputusan, terlalu cepat dalam mengambil keputusan,
Terus kitanya terlalu ngejar-ngejar perempuan juga menjadi pelajaran. Kita harus kayak seperti apa. Jadi banyak banget pelajaran. Dan ya nggak trauma kalau. Oke, kalau misalnya ini kan Kang Sule udah gagal 2 kali nih. Ya. Kalau boleh flashback kembali dalam diri Kang Sule, misalnya udah melewati 2 pernikahan. Ya. Apa sih kesalahan yang Kang Sule rasakan misalnya yang ini loh, yang ternyata aku sadari bahwa aku memperbaiki di sisi sini. Perhatian. Ya. Akang kan perhatian nggak? Nggak, karena kita sebetulnya masih perhatian karena kita nyari duit. Saking sibuknya, akhirnya kita tuh ya udah lu bisa sendirilah gitu. Ya udah ada anak-anak lah gitu. Dan ternyata itu salah. Kita harus ya di saat yang kedua kali, ya itu saya lagi mencoba. Seperti itu gitu. Misalkan mau jalan, kita ikut, kita kemana yuk, kita ke puncak yuk, ikut ke sana. Disitulah saya memperbaiki. Kalau untuk yang awal tuh memang saya dari sisi itu quality time-nya yang kurang bagi saya. Oke. Gitu, terlalu mementingkan pekerjaan. Gitu. Oke. Dan itu ternyata salah. Gitu. Jadi berarti Kang Sule termasuk yang tipe yang cuek dong kalau misalnya lagi kerja nih. Iya. Cuek sama pasangan tuh cuek saya. Nggak terlalu romantis gitu. Nah yang kedua itu saya udah mulai romantis, ngasih bunga gitu. Karena dapat pelajaran dari awal. Karena saya juga nggak mau gagal yang kedua kalinya kan gitu. Tapi Tuhan berkehendak lainnya, kita mau gimana? Yang penting kita tetap berusaha. Itu yang kedua juga perhatian juga kekurangannya. Yang kedua mungkin ada hal lain mungkin. Oke. Ada hal lain lah kalau itu. Kalau itu sudah mencoba kalau itu. Sudah agak berubah lah ya. Ya udah berubah, berupaya. Saya yang dulunya nggak pernah ngasih bunga, coba kasih bunga gitu. Kalau misalkan marah, peluk walaupun masih marah gitu. Tapi mungkin ada hal lain kan kita nggak tahu, ya kan? Pribadi masing-masing kan berbeda, Bun. Berarti kalau sekarang lebih romantis lagi ya yang ketiga ya? Nah, di sisi lain karena kita manusia tidak bisa berubah seperti membalikkan telapak tangan, Bun. Artinya komunikasi. Oke. Nah, jadi semua itu kalau kita kenal sama pasangan tuh saya ungkapkan, gua tuh orangnya kayak gini, cuek, nanti ingetin, kalau nggak romantis jangan tersinggung, kalau nanti misalkan, tapi saya coba terus, coba kirim bunga atau apa gitu ya. Jadi berdua sama dia tuh saling mengkoreksi tentang kesalahan-kesalahan dan juga kekurangan-kekurangan. Siap nggak lu menerima kekurangan gua gini gitu? Lu siap nggak nanti gua kan tua nih. Kalau lu siap, bahkan gua nggak ada yang ngerawat, gua mau menitipkan diri sama lu, lu nitipin diri sama gua biar dirawat sama lu gitu. Ya udah kita sama-sama. Jadi kita setiap saat ngobrol tuh itu. Jadi waktu yang sebelumnya belum ada omongan nih kelemahan gua aku ini nih. Enggak kan cepat, Bun. Oh iya Terlalu cepat, Bun. Jadi yang sekarang aku juga sama sih, waktu ketika aku sama Mas Irwan tuh aku bilang aku punya kelemahan cuek. Aku nggak romantis. Pokoknya aku nggak pernah nyari orang. Terus dia bilang aku sama, nggak suka nyari orang, nggak suka dicari, dan aku nggak peduli kalau kamu cuek. Karena aku juga sibuk, dia bilang gitu. Oh yes, langsung gitu. Iya, cocok. Diomongin dari awal Betul. gitu. Komunikasi itu ternyata, Bu. Dan komunikasi itu kan bukan hanya kamu udah makan belum, kamu udah mandi belum. Gitu. Itu nggak ada gitu ya aku tuh. Ya, maksudnya bukan itu kan, kebanyakan orang kan komunikasi itu. Ternyata yang aku rasakan saat ini, semua permasalahan, semua unek-unek kita selesaikan sampai selesai. Oke, kalau misalnya ada problem nih sama yang baru ini ya, misalnya lagi ada unek-unek kayak yang kecil aja gitu, langsung diselesain hari itu. Aku nunggu dulu dia. Gitu. Kalau perempuan kan nggak bisa dong perempuan kamu tuh kenapa? Kamu kok begini? Nggak bisa perempuan digituin malah makin ngambek. Nah sekarang tuh aku bisa ngeredam bahwa ya udah tenangin dulu. Toh kalau memang jodoh nggak bakalan kemana kok. Ngapain kita harus ikutin emosi kan gitu. Artinya dia tenangin. Udah malam kita udah baikan. Nah setelah baikan kita kupas permasalahan itu, Bun. Gitu. Kamu tuh tadi tuh gitu-gitu, kamu tuh tadi gitu. Nah kan kalau diomongin enak kan gitu. Habis itu baikan. Baikan gitu. ya. Wow. Jadi ternyata Kang Sule udah belajar walaupun harganya mahal ya. Harganya mahal, harus melewati pernikahan yang gagal gitu ya. Betul. Nah ini ngomongin anak-anak dengan adanya pasangan baru. Mereka langsung menerima atau jangan? Ini kan umurnya kira-kira 18 tahun perbedaannya. Hampir sama kayak anak-anak dong. Sama Iki tuh perbedaannya 5 tahun lah. Lebih tua dia. Oke. Ya. Kalau anak-anak dari yang kemarin juga mereka semuanya juga nggak ada yang tidak setuju. Yang penting ayahnya bahagia, itu terus perhatian sama kita, udah segitu. Nggak pernah dipermasalahkan kan gitu. Nggak pernah dipermasalahin ya. Iya. Nggak ada traumatik juga anak-anak. Tidak ada. Misalnya, ayah jangan gitu dong.
Tidak ada. Nanti kan gini nggak ada sama sekali ya. Tidak ada. Bener, Dari- terserah ayah ya gitu ya. Iya, dari yang kedua pun mereka udah setuju gitu. Maksudnya ya udah, yang penting ayah bahagia, tidak ada masalah dan yang lain-lain ya jalanin aja. Iya, iya, iya. Tidak pernah janganlah ya ini gini, jangan enggak ada. Enggak pernah ada komentar kayak seperti itu. Nah, untuk hal ini juga sama, kecuali mungkin Iki yang paling gede, ya udah ayah harus waspada lagi, ayah harus hati-hati lagi, lihat-lihat dulu bebet Iki bobot. ngomong Iki, gitu, ya. nasihatin bapaknya ya. Bebet bobotnya gitu, ya Ki, gitu. Ayah sabar gitu. Ya kalau memang ayah kesepian, ya karena anak-anak juga udah mikir, mereka udah pada misah semua, Bun. Iya. Terus ayah sama siapa gitu kan? Iya. Kayak Ferdi udah di dunianya anak-anak, dunia game. Iya. Ketemu, peluk, cium, udah main game. Rizwan juga sama, kerja sama main game sama sekolah. Iki nyanyi kemana-mana. Iki nyanyi kemana-mana. Si Putri? Putri ngevlog, YouTube. Iya. Rumah udah pindah. Gitu. Iya. Jadi anak-anak juga, ya udah saya kasihan ya katanya. Iya. Nah ini Kang, aku kemarin sempat ngeliat Akang di sebuah tayangan TV ditanya tentang agama menantu. Terus Kang Sule agak nggak suka. Sebenarnya menurut Kang Sule ini juga aku juga kadang-kadang aku pribadi juga kalau ditanya agama orang tuh kan agak gimana gitu Iya. loh. Menurut Kang Sule tuh kalau ada yang nanya ngurusin agamanya menantu segala macam tuh Ya biarkan saja. Kalau ada orang yang ngurusin tentang agama itu, ya biarkan saja orang yang ngurusin kok. Itu. Yang penting aku yang tahu, gitu loh. pertanyaan itu menyenangkan nggak? Privacy sih kalau menurut aku. Privacy kan ya? Iya. Iya. Privacy sih. Mau agamanya apa, mau gimana gitu. Toh kita misalkan kita ketemu orang yang jatuh gitu ya, Bun ya. Kan nggak mungkin kita nanya agama dulu. Iya. Orang jatuh, taunya yang jatuh orang Kristen misalkan. Masa kita tanya dulu, kamu agamanya apa? Kristen? Oh tidak, saya Islam. Tidak, kan nggak mungkin Atau dong. kita naik pesawat. Iya dong. Si pilotnya agamanya apa nih? Jadi naik pesawat. Iya, ya kan nggak gitu. Jadi bukan berarti kita gimana-gimana. Agama semuanya mengajarkan kebaikan. Iya. Cuman kalau berbicara ini pasti arahnya ke Malini ya kan? Ya itu kan Nggak cuma sudah- mahal ini kan waktu itu Putri juga sempat. Oh iya ikut ya, ya. nah, Jeffrey juga, Jeffrey kan Kristen Iya. juga gitu. Ya kayak yang tahu kan kita. Iya. Arahnya saya mengizinkan anak-anak kan, saya juga bukan apa namanya, nggak sembarangan langsung ya aja kan iya. gitu. Tetap aja sama lah gitu. Artinya kayak misalkan Malini sama Iki ya, orang tuanya juga sudah ngomong kok tentang masalah itu gitu. Jadi ya selama itu tidak merugikan siapapun gitu, ya itu privacy lah. Tapi kan ke Iki juga agamanya ini, ya udah Ki, yang penting Iki tahu ya kan gimana kalau di Muslim kayak seperti apa, ya udah kalau mau jalanin gitu. Tapi nanti cari siger tengahnya kayak seperti apa, harus gimana, karena kalau kita berbicara masalah agama sangat sensitif. Banget. Ya, aku juga, kalau aku pribadi juga agak apa ya, kayak orang kalau ditanyain agama tuh kayak very sensitive and Ya. privacy banget gitu loh. Jadi Iya, betul. buat aku juga ini pesan buat netizen yang di luar sana, jangan Ya. terlalu ngurusin lah agama orang gitu kan. Iya. Ya kan? Urusin lah Ya. kan agamamu, Agamaku agamaku ya agamaku. Iya betul. Itu yang Yang penting maksudnya. tidak saling merugikan ya kan. Betul ya. Ini juga pesan, maksudnya dia pesan sama netizen bahwa tolong dong jangan tanya-tanya privasi orang yang masalah sensitif Iya, itu iya, kan. Gitu. Nah ini Azam kemarin baru aja ulang tahun, selamat ulang tahun buat Azam ya makasih, kan. Bun. Nah momen-momen spesial ketemu Azam tuh sering banget atau jarang? Jarang. Berapa Jujur jarang. Berapa lama kalau ketemu, sebulan sekali? Baru ketemu enggak, Bun, kadang 2 bulan gitu. Karena kan pertama sibuk ya kan. Ya kan saya juga harus membiayai banyak yang harus saya biayai gitu, Bun. Ya termasuk Azam lah ya. Jadi momen-momen lah kayak kalau misalkan lagi kangen banget baru, karena saya pikir Azam masih di umur segitulah 2 tahun. Ya mungkin nanti planning saya sih nantilah kalau udah di umur 4 tahun, 3 tahun dia udah mengerti. Tapi memang seharusnya sih dari sekarang. Cuma ya itu, ya kan kadang-kadang Azam juga sibuk main kemana, Azam juga liburan kemana, kan sama emaknya juga kerja, kadang Azam nggak pernah nggak diajak, pasti dibawa gitu kan. Jadi ya itulah. Tapi ya alhamdulillahnya
komunikasi kita tidak terputus lah demi anak lah gitu. Sering video call ya? Ya video call paling ya paling banyak ya video call dibanding datang lah. Karena gini Bun, pertama ya dia sudah punya pasangan ya. Terkecuali kalau misalkan ini gue mau jemput Ajam ya, gitu kan, udah gue bawa Ajamnya gitu. Ya takutnya ya gimana lah ya. Ya bunda tetap ya, privacy itu tetap harus inilah. Terkecuali kalau misalkan bundanya tiba-tiba dia mau pergi kemana, titipin Ajam deh ke bapaknya. Nah itu kan sangat terbuka, sangat terbuka sekali. Dan ya tidak menutup pintu saya untuk ketemu Ajam. Gitu. Boleh dong ya? Boleh. Gitu. Hanya Kang Sule segen aja kalau misalnya pertama itu, kedua sibuk, terus yang kalau tiap hari kan masa iya sih. Jadi orang nanti kesannya kayak gimana? Kayak saya mengganggu hubungan orang dong kalau kayak gitu. Kan perhatian ke anaknya. Ya kayak tadi yang dibilang cuek itu kan. Ya walaupun anak itu ibaratnya kan di sana ada mereka gitu loh. Ya mungkin nextnya kalau misalkan tidak apa-apa ya saya akan setiap saat gitu. Kalau saya juga tidak sibuk. Gitu. Nah kayak kemarin kan sama Putri juga udah lengket gitu kan. Putri juga jarang ketemu kok gitu. Kemarin main lama beberapa jam terus dia sampai viral Ajam mau ikut sama kakaknya juga udah terharu saya lihatnya kayak seperti itu. Makanya saya bilang, Teteh seringin lah wakilin ayah lah gitu. Teteh kalau sama anak-anak lagi kan enak gitu ya. Mau ada siapapun nggak jadi masalah ketemu sama adeknya gitu. Ya nantilah katanya mau diseringin. Iya Teh. Tapi kalau dibawa pergi belum diizinkan ya? Kalau udah boleh. Boleh. Udah boleh jemput aja ke sini dia bilang gitu. Dia baik kok. Oh ya udah. Cuman ya momennya waktunya itu pun ya kayak begini kan syuting. Oh iya. Off air kan lagi banyak off air gitu pun. Ya nantilah planningnya mungkin di tahun depan dengan lembaran baru gitu. Tahun depan berarti umur berapa ya Azam itu ya? Sekarang 2 tahun. 2 tahun. Berarti umur 3 tahun. 3 tahun tuh nanti Desember. Ya mungkin masuk di 2024 lah. Setelah pemilihan mungkin. Saya akan coba terus berinteraksi dengan Ajam gitu. Tapi Azam nggak lupa dong sama Kang ya? Kadang-kadang lupa. Lupa. Ya namanya juga anak kecil. Iya Jadi harus anak kecil itu kan harus bikin nyaman dulu, Bu. Iya. Bikin nyaman terus. Kalau gitu kan kalau misalkan aku sama Putri kan beda, laki-laki sama perempuan kan beda. Kalau Putri bisa ini gitu. Kalau saya kan ngelawak, jadi dia ngapain sih lo gitu kan. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan pertama dia nggak mau digendong, yang ketemu pertama, terus yang pas ulang tahun kita beli kado, dia udah mau digendong gitu. Ya mungkin nanti yang ketiga setelah gendong dia mau dibawa pulang gitu atau nggak dibawa ke Tambun, ya kan kita nggak tahu. Gitu. Yang penting kan ada izin dari emaknya kan. Iya, mudah-mudahan ini ya, makin lama makin enak lah ya. Ya itulah. Bawa anaknya boleh bebas. Ya Bunda juga kan ibaratnya anak titipin di Mas Dani kan kadang-kadang ketemu Bunda kan Bunda juga nggak jadi masalah. Iya. Kan? Aku nggak ada masalah. Ya sama lah mungkin. Natali juga tidak masalah. Cuma kalau untuk tinggal, kalau dari undang-undang lah ya. Di bawah umur soalnya. Ya itu. Terus tapi dari perjanjian itu di umur lebih dari 2 tahun, berarti 3 tahun dong. Lebih dari 2 tahun bolehlah. Jadi di tempat saya berapa lama, tempat dia berapa lama. Tapi kan kita mikir juga kan dia sekolahnya di mana gitu kan. Kalau sekolahnya jauh di sana, di tempat sana kasihan juga kan. Tiap weekend mungkin. Ya paling weekend di Tambun kita bawa liburan gitu. Tapi kan emaknya juga pengen liburan. Nah, semoga aja tidak. Ya mungkin emaknya pacaran, deh kan bapaknya weekend bawa anaknya. Atau bapaknya juga weekend bawa pacaran juga. Ya weekend pacaran juga sih. Ya untuk next enggak lah, mungkin kita bisa bareng-bareng ya kan. Gitu. Nah, biasanya apa yang paling dikangenin kalau lama nggak ketemu Azam? Ya kangennya mah tuh sama kayak orang-orang tua lah, namanya juga anak Bun, gitu ya. Kangen ya pokoknya sampai saat ini pun setiap napas detik tuh ya udah muka Ajam tuh ada di pikiran lah Bun. Kayak lah sama Bunda ya, ada El, ada Al, ada Dul, pastilah setiap menit, setiap saat. Nah itu, justru saya tuh kalau misalkan menangisnya itu ketika Ajam tuh di sana gitu loh, jauh gitu loh Bun. Akan nangis ya? Nangis Bun. Itu pada saat malam atau pada saat sholat? Lagi di rumah. Kalau lagi diam terus lihat video gitu, ya udah dengan sendirinya gitu. Ada yang lihat nggak Kang nangis? Nggak ada. Paling si Miki kucing saya. Iya. Lihat ya. Wow, gitu. Ternyata ini ya.
Ya, anak saya itu kalau untuk anak tuh nggak bisa, Bun. Yang nggak tahu ya, Bun, dengan sendirinya. Saya membayangkan, aduh Ajam nanti udah gede, kalau misalkan Ajam nggak kenal gimana, gitu kan? kan nggak mungkin. Ya. Anak seorang yatim piatu aja yang dibuang sama orang tuanya aja pengen mencari tahu siapa orang tua aslinya Ya, kan. Ini ya. apalagi anak kandungnya gitu kan. Ya mudah-mudahan Ajam tidak lupa lah gitu dengan ya perjuangan ayahnya gitu. Yang bikin nangis itu kan ya posisi kita jauh lah, Bu. Kalau sama yang gede-gede lah udah biasa lah ya, dia udah punya pekerjaan sendiri gitu. Tapi kalau Ajam kan masih kecil, Bu. Artinya pengen ada di pelukan lah beberapa tahun lagi gitu. Gitu. Kayak Perdi gitu kan. Perdi kan sekarang lagi deket-deketnya gitu. Ya udah, oh berarti memang sudah ditakdirkan seperti ini gitu. Ya udah aku beresin dulu nih Perdi nih sampai umur sekian. Sekarang kan saya tuh dari Iki nih, Iki umur 15, Iki udah punya dunia sendiri, udah punya pekerjaan sendiri. Terus Perdi, Putri. Putri, Nah, ya. sekarang Rizwan 16 dia udah punya sendiri. Ini tinggal Perdi. Mungkin habis Perdi baru Ajam. Udah. Jadi yang bikin Akang nangis tadi itu adalah misalnya takut Azam nggak kenal sama bapaknya. Ya. Terus takut apalagi tadi itu? Ya apa ya, hubungan batin lah, Bun. Kalau itu susah lah, Bun. Kan kalau sama Perdi kan setiap saat ada di situ. Iya. Kalau kita lagi kangen nyari Perdi, udah lagi di tempat game kita nyamperin. Iya. Kalau saya di rumah di situ, aduh jauh lagi pasar Minggu. Terus nyamperin Ajam, ya itulah. Ada nggak misalnya momen-momen yang misalnya Kang Sule itu benar-benar kayak ini ada golden moment yang kehilangan nih, yang maksudnya kehilangan waktu masa-masa emasnya dia tumbuh kembang nih. Ya Kan- iya, ya itu itu ya. kan Itu yang sekarang Akang sama sedihin ya. Iya, itu nggak bareng gitu loh. Ya walaupun saya nyari duit, saya laki-laki ya saya bisa kok mengurus anak-anak sampai gede ya. Buktinya Jan kan dari umur berapa dan ditinggalin sama Perdi umur 6 tahun gitu. Ya mungkin karena masih anak-anak lah. Iya. Di antara kakak-kakaknya siapa yang paling sering kangen sama Azam atau semuanya? Semuanya. Semuanya ya? Semuanya. Cuma Yang paling sering nyamperin Azam siapa nih? Putri. Putri ya. Putri ya, di momen-momen besar itu juga Putri. Ya mungkin setelah kemarin datang bareng sama bapaknya melihat Ajam seperti itu, dia kayaknya pengen nengok lagi lah karena udah ngeklik sama Ajamnya. Gitu. Berarti Putri itu punya adik yang terpisah ya, satu si Bintang, satu lagi Iya. si ini, aduh. Iya. Berarti dia harus rajin bagi-bagi waktu dong. Iya. Tapi kan itu udah masing-masing udah ada orang tua ya kan, orang tua yang mengurus. Iya. Gitu ya. Kalau perhatian dan yang lain-lain kan itu urusan lainnya. Dari semua anak yang paling perhatian ke adik-adiknya berarti Putri nih kayaknya nih. Iya, Putri. Gitu. Tapi bukan berarti yang lain tidak punya perhatian. Mungkin beda kali ya. Iya. Kalau laki-laki. Iya, laki-laki sama perempuan beda ya. Ya, itu. Kalau perempuan kan feel-nya beda lah. Dia Kalau perempuannya aku beda Kang, rasa, cuek. gitu. Ya, kalau itu karakter beda. Mungkin bisa kalau boleh nih Ya. video call sama Azam kalau Tapi diangkat. aku harus izin dulu ya. Iya. Mana ya tadi handphonenya? Duh, kos make up nih belum kehapus. Assalamualaikum. Ajam ada nggak? Azam lagi di depan. Oh lagi di depan. Ada yang mau kenalan katanya sama Ajam. Taha. Bunda Maya. Hai. Halo. Halo, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Bunda besok datang nggak? Hah, acara apa? Tanggal 16, Azam ulang tahun. Oh, tanggal 16 ya? Hari apa sih itu? Hari? Hari besok Jumat Sabtu kan. Sabtu. Di mana? Kan aku udah kirim. Oh iya. Oh iya ya Allah ya Sabtu ya, jam berapa sih? Jam 2. Jam 2 ya, jam 2 ya. Nanti ya, aku coba lihat ini ya, soalnya ada acara sama Mas Irwan juga ya kan. Pokoknya aku usahain ya. Oke. Pokoknya kadonya jam take hire. Tadinya aku mau kenalan sama Azam. Azam. Azam di depan ya? Sini. Bentar, Bun.
lagi makan agar. Ini Azam. Tante, kenal sama Tante Maya. Halo tante, say hi. Hai, hai, hai. Hai tante. Hai, hai ganteng. Bentar. Ini ada ayah, bentar ya. Bentar. Bro, kemarin mau ikut sama Teteh. Hei, kemarin mau ikut sama Teteh. Kok ngambek kan? Ngambek kan? Ngambek. Dia lagi makan itu, buyur, lagi makan agar. Oh ya udah lagi makan agar ya. Ya udah kenalan tuh sama Bunda Maya. Dadah Azam. Dah. Hai. Dah. Selamat ulang tahun Azam. Belum ya? Terima kasih. Iya udah Ibunya Bun. mau diucapin. Selamat ulang tahun Ibu. Oh iya ulang tahun ya mamanya ya. Ulang tahun ya lo? Happy birthday Mama Happy Ajam. birthday Natalie and Azam. Jam. Nanti ke situ lagi ya. Ya. Sama Tetehnya nanti jemput ya. Jemput ya. Ya. Sukses tanggal 16-nya ya. Amin. Ya. Dadah. Bye. Dadah. Dadah. Ngambek uy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Matanya nggak lihat itu. Iya. Manyun ya. Assalamualaikum. Boy. Iya. Waalaikumsalam. Dah ya. Dah. Dah. Bye-bye. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Iya, lagi makan dia. Ya Allah ganteng ya. Lagi ngambek dia. Oke, ini udah mau tahun baru Kang. Resolusi tahun 2024. Resolusi tahun 2024 yang penting mah sehat, Bun. Sehat. Sehat. Ya mungkin ada beberapa proyek yang akan dibikin lah gitu untuk Misalnya? kedepannya. Ya kita bikin studio, kita khusus buka ruang tempat untuk anak-anak muda yang mau berkreasi gitu loh Bun. Misalnya Kita memanfaatkan. bikin konten apa? Ya macam-macam lah. Nanti bisa orang pengajuan mau ngajuin program apa ke SL Media gitu, lucu atau enggak, nanti kita ada timnya untuk membuatkan sebuah program gitu. Tayangnya di Di SL Media gitu. Kalau S Pro ini kan kita udah akuisisi gitu. Jadi kalau SL Media ya kita ada perusahaan sendiri lagi lah. Gitu. Iya. Jadi Kang Sule benar-benar fokus untuk menampung konten-konten kreator ini untuk Ya. para ide-ide yang memberikan Ya ide. yang punya ide-ide kita bikin apa gitu kan sekarang eranya udah beda lah gitu. Iya, Bun. iya, Kita harus cari-cari di akun YouTube kita itu ada orang yang berbeda milenialnya gitu. Untuk kedepannya pengennya sih seperti itu. Tapi nggak tahu kita jalan aja lah, ngalir aja lah gitu. Tapi kalau pernikahan belum ya? Insya Allah lah doakan aja lah yang terbaik. Katanya nggak mau buru-buru. Kalau sebulan 2 bulan buru-buru dong. Ya. Emang udah berapa lama emang hubungannya? Udah mau 6 bulan ya. Bu. 6 bulan ya. Ya setahun lah, nunggu setahun dulu lah. Jadi menurut Akang setahun udah cukup untuk mengenal karakter masing-masing ya? Cukup lah. Cukup ya? Saya sama mamahnya Iki aja kan setahun pacaran. Ah, Dan rumah tangga bisa 21 tahun. iya. Mungkin yang ini setahun bisa. Nah ini, telepon lagi. Bentar Bunda. Terima kasih. Halo? Dipencet sendiri dong. Apa? Hah? Kamu telepon lagi? Dipencet lagi. Baru tahu. Telepon lagi. Kenapa tadi diam? Oh, suruh lihat makan. Lihat makan. Lagi makan. Aduh. Happy-happynya kan? Tadi dia pencet. Kenapa dipencet? Nanti Teteh insya Allah datang ya. Ya? Iya. Ya? Iya. Papa suruh liatin dia makan. Papahnya gimana sih? Pikitiu. Rikitnya. Ya, kemarin main sama Teteh ya? Iya. Oh, ngeledekin papanya. Oh, ngeledekin, dia ngeledekin. 1, 2, 3, 4. Wah. 1, 2, 3. Mana Dino?
Wah. Wah. Oh, horor dia. Horor ya. Udah, ya. Makan dulu. Nanti ayah telepon lagi ya. Oke? Siri. Ya. Kiss dulu. Muah. Dah. Muah. Kisnya gimana? Gimana? Yaudah. Jatuh. Iya, oh jatuh. Iya. Nanti ayah video call lagi ya. Ntar ya. Dadah. Assalamualaikum. Salam dah bunda. Dah. Pijit. Ya lo, gue lupa lo kalau di itu lo. Lama soalnya dia ngonteknya berapa bulan lalu lo. Ini Tanggal acara 16. pas yang Ya. aku yang ulang tahun Ulang tahunnya tanggal 11 sih. yang tahun lalu aku malah dateng ya. Iya, ada. Saya nggak datang. Iya. Iya, Putri yang datang. Iya. Iya. Aku ada di sana waktu itu. Yang pas tahun ya. Ya. Ya wes udah seru ngobrol-ngobrol tentang kisah kehidupan Kang Sule. Walaupun ya udah, dan aku juga sudah senang karena udah ketemu Azam juga. Ya. And happy birthday buat Azam. Terima kasih, And Bunda. Mudah-mudahan tahun depan apa yang dicita-citakan Kang Sule untuk punya production house yang menampung Amin. ide-ide kreator-kreator muda ini, Amin. mudah-mudahan terrealisasikan. Amin. Kalaupun ada pernikahan lagi, aku doain mudah-mudahan yang terakhir dan Amin. selamanya. Datang ya, Amin. Bun, nanti ya. Insya Allah. Ya wes. Thank you ya Kang. Siap, terima kasih Bunda. See you in the next content. Bye-bye.